Perkenalkan, nama saya Wagi Cahya, NIM 1810 kelas manajemen pagi C, tanggal 21 Juni 2020. Ujian analisa lingkungan bisnis, dosen Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan. Jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika lingkungan, legal, atau hukum? Karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dan membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investasi dalam membentuk keputusan investasinya. Yang B, lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangat penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. C. Sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman, sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku di mana setiap individu. Yang D, teknologi. Sebagian pengusaha kita harus paham juga dengan teknologi. Kenapa saat ini dijamin modern secara online, kita tidak harus mempromosikan produk kita dengan kini cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misal di WhatsApp, FB, Instagram, politik, meliputi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. Yang E, etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah alam memiliki nilai intrinsik. Ia berarti bahwa alam dan baginya tidak hanya berarti untuk mencapai suatu tujuan, tetapi berakhir di dalam untuk diri mereka sendiri. F, legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ilegal atau hukum? Karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Baiklah, sini akan menjawab tentang apa yang dimaksud strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi strategi marketing. Di antaranya adalah Coulter dan Armstrong. Coulter Armstrong menjelaskan pengertian strategi pasar adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menilai dan memperoleh keuntungan dan hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, baiklah, sini saya akan menjawab soal yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non marketing strategi.
Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Dan sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jelaskan konsep 4E dalam menganalisa lingkungan bisnis. Ada poin-poin penting. Yang A, produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan sebagai pelaku usaha. Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Berapa dari Anda makin bingung bagaimana cara produk apa yang harus dibuat, Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Poin yang B, price. Price itu adalah harga, merupakan salah satu hal yang sensitif dan sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor. Poin yang kecil, place. Apa itu place? Place adalah tempat, merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. Karenanya pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya pilih lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai, dilihat oleh banyak orang sehingga calon konsumen tertarik serta untuk menemukan tempat jual Anda. Yang D, promotion atau disebut dalam promosi. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga harus meningkat. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan Anda dan memanfaatkan sosial seperti Facebook, Instagram, masuk iklan, kerjasama, mengikuti pasar dan banyak lagi. Selanjutnya akan menjawab soal yang kelima. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tip untuk menjadi profesional sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut apa dan manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman dan isi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Red Book of Selling yang ditulis oleh Jerzy Littstoner. Di dalam buku ini kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan perjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pembisnis. Saat ini banyak pelaku usaha yang dapat menghadapi berbagai kendala. Semua menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dan mempersuasif orang dengan cara baik dan benar. Saat ini banyak pelaku yang menghadapi berbagai kendala selama ini menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempromosikan cara yang baik. Dengan tidak hanya berjualan saja, buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pembisnis sebelum memulai menjalankan usaha, seperti mengapa, teknik untuk membeli produk yang kamu jual. Dengan sampul berwarna merah yang cantik, kamu juga akan merasa bosan ketika membaca buku ini karena setiap halaman akan terdapat gambar kartun yang mungil dan imut layaknya seperti membaca buku anak-anak. Selain itu, di setiap bab yang ada kamu juga akan disambut dengan daftar isi yang berbariskan hal-hal saja yang akan dibahas di bab tersebut sekaligus
Koptian Motivasi yang dijaminkan akan memberikan inspirasi dan semakin bersemangat untuk menjadi perbisnis. Sebagai pemula yang masih awal dalam hal dunia bisnis, buku Live That Book of Selling bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk belajar bisnis yang akan membawamu pada kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Pen Press, bahasa Inggris, jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga 300. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.